في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, hamba Allah yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Di malam hari ini adalah malam yang ke berapa ini Pak? 23. Ada yang bilang 24 ya. Subhanallah. 23. Masya Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kekuatan, Allah masih berikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah dan insya Allah sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema pada malam hari ini adalah perintah dan janji setan. Apa deh? Perintah dan janji setan. Biasanya kita selalu mendengarkan perintah Allah, perintah Rasulullah, tetapi ternyata ada juga perintah dan janji setan. Di dalam Al-Baqarah 168 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Asyaitanu, syaitan, ya'idukumul faqra, syaitan menakut-nakuti, supaya menakut-nakuti orang, kamu nanti al-faqra, kamu nanti miskin. Nih, syaitan menakut-nakuti orang, kata setan jangan sampai kamu miskin. Nih, itu janji setan, menakut-nakuti setan. Wa ya'murukum, adapun perintah setan adalah wa ya'murukum bil fahsya, setan merintahkan, mengajak kepada fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya itu nafsu, godaan nafsu syahwat, nafsu birahi yang berkaitan dengan birahi syahwat, hubungan seksual. Ini adalah ajakan setan. Jadi setan memerintahkan supaya manusia itu melakukan, mengikuti hawa nafsu syahwatnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat 168 itu Allah perintahkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim.
Sebelumnya Allah merintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiku, infakkan, sedekahkan, berikan min thayyibati ma kasabtum, berikan sebagian rezeki yang kamu cari. Kita mencari rezeki, mencari fadl Allah, dapat apa kata Allah? Bagikan min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, baik hasil kerja atau hasil bumi yang kita tanam. Wala tayammamul khabith, Allah perintahkan kepada kita agar kita menginfakkan rezeki yang terbaik. Wala tayammamul khabitha, dan jangan kamu berikan sesuatu yang buruk. Walastum bi akhirihi, padahal kamu sendiri tidak mau menerimanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun di kota Madinah. Pada waktu itu panen kurma. Maka ketika diperintahkan ayat ini, diperintahkan, biasanya orang-orang nih, ini bahkan belum diperintahkan, biasanya mereka berinfak. Berinfaknya apa? Menggantungkan kurma yang mengkal. Nah ini ya, kurma yang mengkal itu kan yang enak ya, setengah matang dan hampir matang, itu rasanya nikmat. Digantungkannya kurma itu hasil panen mereka di masjid, dan dimakanlah orang-orang yang membutuhkan. Tetapi ternyata ada sebagian sahabat, sebagian mereka mengambil kurma yang buruk kemudian digantung juga, ditempelkan di tempat yang bekas tadi gantungan situ. Kemudian turun ayat wala tayammamul khabitha, jangan kamu memberikan, menginfakkan sesuatu yang buruk yang kamu sendiri pun kalau diberi oleh orang lain kamu tidak mau. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiyan nabi bidabbin. Pada suatu hari Rasulullah diberi dob, masakan. Dob itu sejenis biawak ya, tapi bukan biawak, dia sejenis biawak. Rasulullah diberi, tetapi Rasulullah tidak memakan itu. Rasulullah tidak memakan. Rasulullah tidak memakan juga tidak melarang. Kemudian kata Aisyah istri beliau, ya Rasulullah, kita bagikan saja ini dob ini, masakan ini kepada orang-orang miskin. Apa kata Nabi? Wala tayammamul khabith, jangan kamu berikan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau memakannya. Nah ini ya, biasanya ibu-ibu kalau mau bagi-bagi pakaian misalnya, jangan pakaian itu yang sudah tidak dipakai. Kita sendiri bos itu sudah tidak pakainya, tidak memakainya, diberikan kepada orang lain. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa antum yudufi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan itu punya perintah dan setan juga menakut-nakuti. Ini bahaya. Allah perintahkan berinfak. Apa kata setan? Jangan kamu banyak-banyak infak, nanti kamu susah, nanti kamu sendiri kehabisan. Jangan terlalu banyak-banyak. Masya Allah ya. Maka ya alhamdulillah dikeluarkan yang tidak banyak gitu ya. Kenapa? Karena terkadang ada rasa dalam hati kita takut ketika berinfak itu habis. Masya Allah. Makanya ketika kita merasa takut berinfak, merasa takut habis, berarti hati-hati, itu datangnya dari setan. Apa kata Nabi? Inna lisyaitani lammatan walil malaikati lammatan. Sesungguhnya hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini didampingi, ada setan, ada malaikat. Setan itu punya bisikan kata Nabi, dan malaikat juga punya bisikan. Fa amma lammatus syaiton fa i'adun bisyarr. Bisikan setan itu ketika mengajak kepada keburukan. Wa amma lammatul malak fa i'adun bil haq. Adapun bisikan malaikat itu ketika mengajak kepada kebaikan. Wa bil haqqi
wa tasdiqil haq, dan membenarkan kebaikan. Kalau setan itu bisikannya adalah mendustakan kebaikan, mendustakan kebenaran. Hati-hati ketika kita ada bisikan dalam hati kita, dalam hati kita ada rasa mendustakan yang hak, itu sebetulnya bisikan setan. Adapun bisikan malaikat adalah membenarkan yang hak. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua memahami apa itu bisikan setan dan apa itu bisikan malaikat. Kata Nabi, apabila kamu merasakan dalam hatimu bahwa membenarkan yang hak itu datangnya dari malaikat, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kamu merasakan ada sesuatu yang ajakan tidak baik, itu bisikan dari syaitan, dan beristi'adzah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون